Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, SCMSM sebagai salah satu dosen manajemen operasional di STI Anggana Garut. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti dalam program studi manajemen, yaitu Manajemen Operasional 2, terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS case study yang diambil dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini disampaikan melalui metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dalam proses pembelajaran di kelas offline maupun online. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah Manajemen Operasional 2, membahas tentang konsep dan ruang lingkup manajemen operasi, baik yang berkaitan dengan alat maupun manusia, dengan berbagai metode optimasi, mulai dari pendirian dan penentuan lokasi produksi, peramalan produksi, perencanaan kebutuhan bahan baku dan persediaan, supply chain, tata letak atau layout, perencanaan kerja, pengendalian mutu, dan pemeliharaan. Aplikasi pembelajarannya melalui analisis contoh-contoh kasus di kelas serta observasi di lapangan. Perkuliahan dilaksanakan dengan sistem analisis studi kasus, ceramah, diskusi, kuis, dan tugas. CPL dari program Manajemen Operasional 2 ini yaitu keterampilan umumnya mampu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional suatu organisasi. Sedangkan untuk keterampilan khususnya mampu mengidentifikasi peluang bisnis dan memformulasikan dalam rencana bisnis yang komprehensif. Untuk CPMK-nya, yang pertama, memiliki pemahaman bagaimana pengambilan keputusan yang mencakup segala aspek operasi yang berkaitan dengan manajemen. Kedua, mempelajari aktivitas yang sangat berpengaruh terhadap produktivitas pada bidang manufaktur dan jasa. Ketiga, menjelaskan penggunaan manajemen operasional 2 secara realistis dan praktis di dalam setiap proses operasional perusahaan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Keempat, menganalisis manajemen operasional 2 berhubungan dengan aktivitas fungsi operasi modern yang merupakan pengetahuan kerja fundamental dari sisi operasional. Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok pembahasan yang menarik. Tidak hanya memperhatikan teori yang sudah ada sejak lama, kami juga memadukan dengan perkembangan zaman dan keinginan industri saat ini. Pokok pembahasan dalam manajemen operasional 2 ini adalah yang pertama, capacity strategi, kualitas manajemen, supply chain management sesi 1 dan 2, desain good and services, lean operasional, SDM dan desain tenaga kerja, forecasting, capacity planning, break even point, decision tree, scheduling, observasi lapangan, serta presentasi. Lalu referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah manajemen operasional 2 ini diantaranya Zeihezer Berrender Chakmunchen, Operation Management Sustainability and Supply Chain Management 2017, United States of America. Morgan Swing, Stephen A. Melning, Janet L. Hartley, Managing Operation Across the Supply Chain Management, Kiel Education 2020. Miguel Slack and Mike Lewis, Operation Strategy, edisi kelima, Marwick Business School, Warwick University, Mike Lewis, Beth University 2017. Ada juga buku pendukung referensi dari mata kuliah ini cukup banyak dari artikel ilmiah dalam dan luar negeri. Dari mata kuliah ini, aspek penilaian yang paling tinggi ada pada UAS 40%, absensi kehadiran 10%, tugas terstruktur 20%, UTS 30%. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini, discovery learning 30 menit, case study 30 menit, presentasi 30 menit, dan problem based learning 60 menit. Berikut adalah contoh pembelajaran melalui offline atau luring di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan manajemen operasional di waktu-waktu yang lumayan cukup menantang ya. Setelah tadi mungkin kalian kuliah dari pagi, siang, dan saya ke bagian sore begitu ya. Tapi mudah-mudahan meskipun kita kuliah sore hari, kita masih bisa semangat begitu. Nah, untuk saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi supply chain management. Tetapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ides dipimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan kali ini, saya akan berdoa.
berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Des sudah memimpin doa. Dan sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa, kita akan mengisi dulu absensi di student online. Silakan buka handphonenya. Baik, saya kira cukup selesai, sudah ya. Nah, materi kali ini membahas terkait dengan supply chain management. Minggu lalu juga kita di pertemuan ketiga sudah membahas terkait dengan supply chain management. Nah, kenapa mata kuliah materi supply chain management ini dibagi dua pertemuan? Karena memang materinya cukup panjang begitu ya. Referensi yang saya gunakan bisa lihat ya, ada Zeihazer, ada Barry Render, Chang Wilson, dan juga Morgan Swing. Silakan mahasiswa bisa memilih di antara dua sumber ini untuk menjadi referensi. Nah, ini agenda hari ini ya. Pertama ada pembukaan terlebih dahulu, lalu juga saya akan mereview materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan minggu lalu. Berkaitan dengan definisi supply chain, ada juga komponen utama dalam supply chain management. Dan saat ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai 3 aliran dalam supply chain management, lalu ada metode SCOR, dan juga bagaimana sih supply chain management itu bisa diterapkan di dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada kuis. Nah, seperti halnya sudah kita sepakati bersama ya di kontrak belajar, di tiap pertemuan keempat mata kuliah saya akan diadakan kuis. Tenang ya, kuisnya bukan berupa tulisan atau apa, tapi kita akan bermain dengan Kahoot. Yang perlu disiapkan apa? Kalian menyimak pertemuan saat ini dan juga siapkan kuotanya gitu ya. Dan jangan lupa juga ini ada hadiah ya. Jadi kalau misalnya 3 orang pertama, 3 orang nilainya terbesar, saya kasih reward. Jadi silakan teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa menyimak pertemuan kali ini. Oh iya, satu lagi ya, ada capaian pembelajaran yang harus dicapai di dalam mata kuliah MO, khususnya materi supply chain management. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan apa itu supply chain management. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi apa saja komponen utama dalam supply chain management. Lalu juga bisa menjelaskan 3 aliran dalam supply chain management. Lalu yang keempatnya, bagaimana mahasiswa mampu menganalisis supply chain management dengan metode SCOR. Ya. Dan yang kelima, terakhir, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan penerapan supply chain di dalam perusahaan. Baik. Nah, terkait dengan definisi, saya kira ini minggu lalu sudah ya saya sampaikan apa sih itu supply chain management. Di antara kalian siapa yang masih ingat apa itu? Oke, Ihsan, silakan. Supply chain management atau SCM itu merupakan aktivitas pengintegrasian bergilir sudah proses perubahan energi juga akan terjadi dan juga proses akhir. Jadi maksudnya gimana sih SCM itu bukan hanya soal satu perusahaan, tapi juga mengupayakan mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan produk, dari hulu, kayak misalnya penyediaan bapak atau supplier, supplier kekirim, dalam pihak yang menyalurkan barang yang disebut kepada konsumen akhir, seperti distributor, atau juga konsumen itu sendiri. Ya, baik. Nah, jadi pengertian supply chain itu intinya adalah bagaimana kita menyatukan para supplier gitu ya, agar si produk tersebut sampai kepada end user. Jadi di dalam supply chain management ini kita tidak hanya berkaitan dengan satu pihak saja, tetapi banyak sekali pihak-pihak yang terlibat di dalam supply chain management. Nah, yang kedua, selain definisi, saya juga membahas juga terkait dengan komponen utama di dalam supply chain management. Karena ini juga sangat penting. Jadi siapa saja sih yang terlibat di dalam supply chain itu? Ya. Coba, ada yang masih ingat? Oke, Ihsan. Ides. Ada 5 ya? Supplier. Nah, supplier. Lalu ada yang kedua? Oke. Ada manufaktur sama distributor. Manufaktur, distributor. Lalu yang keempat? Siapa? Sama yang terakhir itu end user. End user. Oke. Nah, di dalam SCM ini terdapat 5 komponen utama ya yang terlibat begitu. Pertama ada suppliers. Suppliernya itu berakhiran S, artinya banyak suppliers. Yang kedua ada manufaktur, ya, pabrik. Dan yang ketiga ada distributor. Yang keempat retailer. Yang kelima adalah end user. Minggu lalu saya mencontohkan sistem SCM ini digunakan di perusahaan Indofood, ya, Indomie gitu. Kalau kalian membayangkan produk Indomie, supplier yang terlibat siapa saja kira-kira? Kalian suka makan Indomie? Apalagi anak kos ya, 30 hari 1 dus cukup.
Cukup ya. Nah, suppliernya kira-kira siapa saja? Bahan-bahan dari Indomie non wajib. Nah, tepung, ya. Tepung terigu. Terus apa lagi? Telur, ya. Terus apa lagi? Minyak. Cabai atau bisa juga rempah-rempah dan bumbu gitu ya. Lalu apa lagi? Satu lagi. Dibungkus tuh Indomie. Namanya dibungkus gitu ya. Ada plastik ya atau packaging. Nah, ini adalah para suppliers begitu ya. Dari supplier ini dia masuk ke manufaktur atau pabrik. Di mana di pabrik ini dikemas sedemikian rupa sehingga produk tersebut layak untuk sampai kepada end user. Tapi sebelum ke end user ada beberapa pihak dulu begitu ya yang terlibat di sini, adanya distributor ya. Setelah distributor baru ke retailer, setelah retailer baru ke end user. Siapakah end user itu? Oh iya betul, konsumen akhir ya. Nah, ini ya tadi sudah ya definisi, lalu juga ada komponen utama ya. Jadi si jaringan atau jaringan komponen utama ini dia akan terus berlanjut gitu jaringannya sampai sebelum ke end user, maka terus aja jaringan itu terhubung gitu ya. Nah ini 1, 2 suppliers ke manufaktur, 1, 2, 3, jadi ada chain-chainnya begitu ya, 1, 2, 3 supplier, manufaktur dan distributor, dan yang terakhir chain 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mata rantai ini benar-benar berhenti jika barang telah sampai kepada end user ya. Nah, di dalam SCM ini juga ada 3 aliran ya. Ada 3 aliran di dalam supply chain management. Saya juga pernah membagikan modul ya ke kalian lewat GCR. Ada yang baca nggak nih? Kira-kira apa sih 3 aliran yang ada di dalam supply chain management? Oke, Ripa. Oke. Ya, betul ya. Di dalam supply chain ini kita mengenal ada 3 aliran supply chain management. Apa saja tuh? Nah, secara garis besarnya seperti ini ya. Ada aliran produk, aliran informasi, dan aliran uang. Aliran produk itu apa? Aliran produk itu bagaimana si produk yang ada di dalam chain pertama ya, supplier ini dia dibuat lalu dikirimkan kepada manufaktur gitu ya. Aliran produknya terus disampaikan ke manufaktur, lalu dikirimkan ke distributor, lalu dikirimkan ke retailer dan ke end user. Nah, biar lebih jelas ini saya ada gambarnya. Nah, ini ya. Ini produk Indomie ya. Coba. Oh, nggak kelihatan ya? Sorry. Nah, untuk aliran produk dia tergambar di tanda panah hijau. Ya, tanda panah hijau. Tadi untuk membuat Indomie itu bahan bakunya ada tepung. Nah, si tepung ini dia memproduksi ada petani gandum, dia memproduksi tepung ya. Lalu itu ada perkebunan sawit, dia menghasilkan minyak. Lalu ada petani rempah, dia menghasilkan bumbu, dan juga pemasok atau kemasan dia memproduksi plastik. Itu kan bahan baku yang diperlukan. Lalu setelah terbentuk ya si produk tersebut lalu dikirimkan kepada manufaktur. Itu kan alirannya terus sampai kepada si end user ya. Nah, kalau aliran informasi arahnya itu bolak-balik, bukan dari hulu ke hilir, tetapi 2 arah, hulu ke hilir dan hilir ke hulu. Kenapa seperti itu? Karena misalnya gini, si end user dia memakan seminggu itu mie 7, berarti sabaraha kali ka warung dia harus beli. Ya, bener nggak? Terus si warung juga harus berapa menyediakan agar si end user ini terus beli kepada saya begitu, ya. Lalu setelah itu berarti kan dia sudah bisa memperkirakan warung saya butuh sebulan sekitar 5 kardus. Itu kan informasi ya. Setelah itu dia sampaikanlah kepada distributor. Oh, di warung ini di Kadungora atau di Tarogong jumlah mie yang harus dikirim sekian kardus. Sampai kepada pabrik, sampai juga kepada si tepung. Nah, nanti misalnya bisa nggak nih si pabrik ini memenuhi, itu kan informasi ya. Kalau misalkan bisa, dikirim lagi tuh informasi itu kepada distributor. Oh iya, saya bisa mengirim sekian kardus untuk pemenuhan di daerah anu gitu ya. Itu namanya aliran informasi yang 2 arah. Jadi kalau informasi itu dari hulu ke hilir dan hilir ke hulu. Tapi kalau produk dari hulu ke hilir saja. Nah, yang ketiga aliran uang. Kalau aliran uang kira-kira dari mana? Dari konsumen ke produsen. Jadi kalau aliran uang mah
justru dari end user kepada supplier begitu ya. Jadi arahnya itu dari end-nya lalu ke supplier ya. Misalnya kamu nih beli mie ya 7.000 misalnya, dikumpulin lah uang itu, belikan ke warung setor ke distributor setor kepada pabrik, dan pabrik disebarin lagi kepada para supplier ya, seperti itu ya alirannya. Nah, ini penjelasan tadi sudah ya. Lalu begini, di dalam supply chain ini Bu, kira-kira ada nggak metode yang digunakan untuk menilai si perusahaan itu sudah bagus supply chain-nya gitu? Ternyata ada, namanya metode SCOR ya, Supply Chain Operation Reference. Apa saja nih yang akan ditilai di dalam metode supply chain ini, SCOR ini? Ada 5 aktivitas utama dalam supply chain dengan metode SCOR. Ada plan, ada source, make, deliver, and return ya. Jadi 5 hal ini yang menjadi penilaian di dalam metode SCOR untuk menilai kinerja apa nih yang baik dan buruk di dalam jaringan supply chain ya. Nah, ini di dalam plan ya. Di plan ini dia merencanakan ya bagaimana dia meramalkan begitu ya. Ada peramalan permintaan 5 tahun ke depan kira-kira konsumen butuh berapa begitu ya. 5 tahun yang akan datang berapa permintaan yang akan dipenuhi, yang akan diminta oleh para konsumen gitu ya kepada perusahaan. Lalu yang kedua, perencanaan kapasitas atau capacity planning ya. Jadi kira-kira nih saya setiap bulannya saya hanya bisa ngeproduksi 1.000 kardus misalnya si Indomie. Tetapi tiba-tiba di tahun ke 2027 misalnya permintaannya malah jadi 2.000 kardus begitu. Apakah si perusahaan bisa memenuhi atau tidak? Bisa nggak? Kan dia kapasitasnya itu hanya 1.000 kardus. Tiba-tiba permintaannya di 2.000, bisa nggak memenuhi? Tidak. Nah, berarti di dalam plan ini dia harus tahu diri si perusahaan kapasitasnya sampai berapa dia bisa memproduksi mie tersebut ya. Lalu ada penjadwalan produksi di dalam plan. Yang kedua adalah source ya. Di mana saja supplier yang memang dia tidak pernah ada masalah dengan perusahaan kita ya. Contoh misalnya kita kan tiap tahun tuh pasti melibatkan supplier ya. Contoh misalnya supplier dari terigu ya, Bogasari misalnya. Bogasari ini pernah nggak sih terlambat gitu? Dia melakukan penilaian. Kalau bagus tetap dipakai gitu ya. Terus misalnya perusahaan minyak gitu ya. Apakah si perusahaan minyak ini kualitasnya dari setahun ke tahun bagus enggak? Jadi di dalam source ini bagaimana si perusahaan itu mencari para supplier ya. Lalu yang ketiga bagaimana make si pabrik ini membuat barang atau produk dan jasanya. Yang keempat deliver ya. Yang terakhir adalah return. Bagaimana proses pengembalian itu diatur dalam sebuah perusahaan? Bagaimana jika ada produk cacat? Bagaimana kalau misalnya produknya itu justru cepat kadaluarsa dan lain sebagainya? Bagaimana perusahaan itu mengatur sistem pengembaliannya? Ya, seperti itu. Nah, pernah nggak sih Bu perusahaan di Garut? Kalau kita skalanya Indonesia mungkin banyak ya, tapi karena kita tinggal di Garut, ada nggak sih perusahaan di Garut yang pernah diteliti untuk supply chain-nya? Ada. Ini pernah saya lakukan penelitian ya di perusahaan PT Tama Coklat atau Cokodot, tahu kan Cokodot? Nah iya, jadi si Cokodot ini di perusahaan ini saya meneliti tentang penerapan supply chain di PT Tama Coklat ini, ya. Nah ini dihitung, nah ini KPI-nya begitu ya. Nanti saya teliti dengan metode SCOR ini begitu ya. Setelah itu dihitung. Nah ini contoh nih. Ada di metrik aktivitas plan. Plan itu tadi apa? Perencanaan, peramalan ya. Berapa permintaan yang akan terjadi begitu ya dalam sebuah produk. Nah ini plan di perusahaan Cokodot ini ada di reliability atau kehandalan. Contoh misalkan forecast accuracy. Benar nggak sih hasil peramalannya gitu ya. Nah lalu misalnya di mana lagi nih? Di cost-nya, benar nggak perencanaan biayanya, gitu. Ini saya teliti dan lain sebagainya. Lalu hasilnya, nah setelah melakukan penelitian ya sekian lama, hasil dari total kinerja atau supply chain di perusahaan itu ternyata dinilainya alhamdulillah baik. Tapi nilainya cuma 86,605. Berarti masih ada bagian-bagian yang harus diperbaiki sehingga kita sebagai para akademisi begitu memberikan masukan kepada perusahaan apa saja yang harus diperbaiki.
Nanti kalau kalian sudah lulus begitu ya, bisa melakukan penelitian, observasi, dan memberikan masukan kepada perusahaan. Contohnya ini hasil penelitian saya. Ternyata ada 3 urutan pertama yang memiliki nilai tertinggi yang perlu dilakukan perbaikan. Ya, ada di plan source, ada forecast accuracy, dan purchase order cycle time. Begitu ya. Jadi apapun yang kita pelajari dalam perkuliahan, sebisa mungkin kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa bisa melakukan observasi, teori yang sudah kita dapatkan di kelas bisa diaplikasikan begitu ya. Nah, oke, itu mungkin materinya ya, cukup singkat, jelas dan padat, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sampailah kepada assessment ya, kita masuk ke dalam sesi quiz. Kalian nanti baca soal-soal yang ada di layar ya. Dan kalian jawab pertanyaan itu dengan menekan tanda-tanda yang kalian anggap benar. Misalnya yang benar adalah yang lingkaran, silakan tap layarnya yang lingkaran. Kalau yang dianggap benar segitiga, silakan di tap yang segitiga dan lain sebagainya ya. Baik, siap-siap pertanyaannya. Oke. Yang pertama. Ada 10 soal ya. Silakan kalian simak baik-baik pertanyaannya. Supply chain management adalah aktivitas yang mengintegrasikan proses dari mana ke mana. Apakah hulu ke hilir, tengah ke hilir, hilir ke hulu, atau gudang ke toko? Silakan di tab yang benar, tekan jawaban yang benarnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Siapakah yang mendapatkan nilai paling tinggi di pertanyaan pertama? Tasya, ya. Oke, next pertanyaan kedua. Komponen yang mengolah bahan baku menjadi produk jadi adalah? Siapakah komponen yang menggunakan aktivitas tersebut? Supplier, distributor, manufaktur, atau customer? Oke. Masih Tasya? Mana Tasya? Oke Tasya, lanjut. Pertanyaan ketiga. Double point ya. Jadi kalau yang dari bawah benar pertanyaannya bisa langsung melejit ke atas. Berapakah jumlah aliran utama dalam supply chain management? Oke, masih ada yang menjawab salah. Oh, Rifa ya, Tasya di ini sama Rifa ya. Oke, pertanyaan ke selanjutnya, manakah yang bukan aktivitas utama dalam model SLR? Manakah yang bukan aktivitas utama? Yang bukan aktivitas utama. Ya, yang bukan adalah promotion ya. Siapakah yang mendapatkan nilai tertinggi? Masih Rifa, Ides, dan Fajri. Next. Benar atau salah ya? Pernyataan berikut dalam SLR aktivitas ketika perusahaan memilih dan memperoleh bahan baku disebut source. Benar atau salah? Ya, benar atau salah? Oke, masih sama Rifa. Next. Berikut ini urutan komponen dari rantai pasok yang benar. Komponen rantai pasok yang benar yang mana? Oke. Fokus ya, fokus. Ya, masih Rifa. Lanjut, double point lagi ya. Apakah kepanjangan dari SCM nih? Kalau ada yang salah, ini keterlaluan nih. Apakah kepanjangan dari SCM? Double point nih, double point loh. Oke, ya benar. Next. Wow, lagi.
Pertanyaan ke-8. Siapa yang menggunakan produk sebagai pemakai akhir? Oh, pertanyaan ternyata 9 ya, jadi satu pertanyaan lagi. Siapakah yang menggunakan produk sebagai pemakai akhir? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, masih aja ada yang salah ini. Next, ini adalah pertanyaan terakhir yang menentukan juara 1, 2, 3. Nah, benar atau salah ya? Double point nih. Dalam ECM, aliran uang bergerak dari hulu ke hilir. Apakah benar? Ya. Siapakah yang mendapatkan poin terbanyak? Yang ketiga, Miftah. Mana Miftah? Yang kedua, Tasya. Siapakah yang pertama? Kita lihat. Rifa. Oke. Silakan yang ke depan. Podium, naik ke podium. Ada. Ya, silakan. Oke, yang ke satu siapa? Rifa, silakan. Yang kedua, Tasya. Oke, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Baik. Ya, kalian kan di situ bisa melihat ada poin ya. Di handphone kalian ada poin ya dari kuis ini. Silakan kalian screenshot. Nanti ini saya jadikan sebagai salah satu nilai dalam kuis. Nanti saya akan masukkan ke dalam GCR. Saya bikin template-nya dengan format nama, kuis, supply chain management, dan jumlah poin yang kalian dapatkan. Ini akan menjadi tambahan poin buat kalian nanti ya. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Bagaimana? Senang nggak belajar supply chain management? Senang sekali. Baik, terima kasih. Sebelum diakhiri, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik, teman-teman semua, sudah selesai. Kami berdoa nanti berdoa. Ya, baik, terima kasih banyak atas atensinya di sore hari ini. Meskipun kita belajar di sore hari, tapi tetap luar biasa semangat begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Operasional 2 ini pada program studi Manajemen STIS Anggana Garut. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.